Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jabar Waalaikumsalam Angkatan 2, warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini tanggal 31 Mei 2022, kami akan mencoba berdiskusi mengenai analisis isu di lingkungan kami. Kami sudah berdiskusi isu yang akan kami angkat di dalam pemerintah Provinsi Jawa Barat, lalu akan kami jelaskan juga kepada Smart ASN dan Manajemen ASN. Lalu topik yang akan kita bahas di sini adalah mengenai stigma ASN cenderung malas. Jadi masyarakat saat ini beranggapan bahwa ASN, aparatur sipil negara, adalah seolah-olah kinerjanya malas, kinerjanya yang tidak dapat terlihat oleh masyarakat luas. Sedangkan apa itu Smart ASN sendiri kita tahu adalah sebagai harus menjadi orang yang berprofesional, punya nilai dasar yang tinggi, bebas intervensi dan KKN. Lalu sebagai itu kita harus mempunyai yang namanya sistem, yaitu sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berkualifikasi, kompetensi, kinerja yang adil, dan dapat membangun bangsa itu. Baik, mungkin kita mulai berdiskusi mengenai stigma ASN cenderung malas ini yang kita lihat itu dipublish langsung oleh situs resminya di jabarprof.co.id pada tanggal 23 Mei 2017. Oke, kita langsung diskusi saja mungkin kepada rekan-rekan di sini. Ada Teh Nida, ada Teh Ladina, dan Teh Nurul. Apa sih dan bagaimana cara mengatasi stigma itu di dalam masyarakat bahwa ASN itu sebetulnya tidak malas. Kita punya kinerja yang baik, kita mempunyai sistem yang baik. Oke, mungkin mulai dari siapa dulu yang akan berpendapat? Teh Nida, Ya, enggak, silakan. eh, saya ingin berpendapat melanjutkan yang tadi yang disebutkan. Salah satu untuk mengurangi stigma bahwa ASN itu malas itu terwujud di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Yang ini tuh merupakan dasar dalam manajemen ASN yang ingin membangun ASN yang berintegritas, profesional, dan netral. Nah, salah satunya itu yang sangat signifikan itu terjadi perubahan dalam manajemen ASN, yaitu dengan pemberlakuannya sistem merit seperti yang tadi dijelaskan. Perubahan apa aja sih yang ada di sini tuh yang terlihat sangat nyata ini sebelum adanya sistem merit, manajemen ASN ini lebih ke seperti pencatatan administratif kepegawaian, jadi hanya sebagai objek yang tercatat. Tapi setelah diberlakukannya sistem merit, ASN ini dipandang sebagai suatu aset yang memang harus dikelola, harus dikembangkan, harus dihargai dengan baik. Makanya yang awalnya manajemen ASN itu lebih mengunggulkan senioritas dan kepangkatan, sekarang lebih memunculkan antara kompetisi dan kompetensi ASN. Makanya sistem merit ini sangat kondusif iklimnya untuk mendukung peningkatan pengembangan kompetensi dari ASN. Gitu. Ya, dari saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin kita tahu bahwa sekarang ASN, khususnya di CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mempunyai sistem-sistem mengenai apa itu kerja kita sehari-hari mungkin ya. Jadi kita tidak hanya bekerja, tapi kita punya evidence yang kuat. Dari mulai kita masuk, kita sudah direkord, kemudian apa yang kita kerjakan juga sudah terrecord. Mungkin bisa dijelaskan apa sih sistem apa yang kita maksud itu di lingkungan pemerintah kita. Mungkin Teh Nurul bisa menjelaskan. Ya, baik. Untuk sistem yang diterapkan mulai dari absensi ya, Kang ya. Jadi di Provinsi Jawa Barat atau hampir di dinas-dinas di daerah pun sudah menerapkan yang namanya absensi berbasis online. Itu bisa diakses di mana di HP, di handphone. Jadi kalau Jawa Barat itu namanya Kimob. Nah, di sini kita bisa mengakses presensi kita. Lalu kita bisa absen dari mulai masuk sampai pulang. Jadi tidak pakai fingerprint atau absensi manual kembali. Jadi dia tuh bisa mengakses kita, GPS juga ya tempat kita. Jadi kita absen tuh apakah benar di kantor kita sendiri atau tidak. Kemudian di sini juga di dalam Kimub juga bisa
mengajukan yang namanya cuti, izin pulang telat, izin datang terlambat dengan persetujuan atasan juga ya. Kemudian ada WFH, pengajuan dinas luar masuk kerja dinas luar dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada yang namanya laporan presensi kita mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau bulan-bulan sebelumnya. Kemudian pada saat kita presentasi juga kita harus ada eviden fotonya gitu. Nah, apabila kita misalnya mau absen tapi kita tidak di kantor, sistem ini otomatis tidak bisa menerima kita karena jaraknya itu terlalu jauh dengan kantor. Ya mungkin seperti itu kalau sistem Kimob ya. Ya, mudah-mudahan dengan ada sistem KIMOB itu dapat meningkatkan kepercayaan stigma masyarakat bahwa tidak ada lagi CPNS atau PNS yang masuk enaknya, masuk siang, pulang cepat, karena sudah diatur kapan kita masuk, kapan kita pulang, itu dapat mempengaruhi dengan penilaian kinerja kita. Lalu setelah kita melakukan absensi, kita juga mempunyai sistem yaitu TRK ya, itu yang bisa membuat atasan tahu mengenai apa saja sih yang kita lakukan sehari-hari dan bagaimana bukti dan notulensinya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Teh Ladina. Ya, terima kasih Kang. Jadi kalau misalnya Teh Nurul tadi menjelaskan tentang absensi, kedisiplinan dalam kedatangan yang seperti itu, kalau misalnya di sini TRK ini kinerja kita yang akan dilihat. Jadi dalam TRK itu kita bisa masuk-masukkan, kita akan memasukkan apa saja apa-apa saja yang hari ini kita kerjakan dengan berikut dengan evidensinya. Contohnya seperti foto, lalu dokumen-dokumen apa saja yang kita kerjakan, lalu dengan notulensinya apa saja. Nah, lalu di TRK ini kita akan melihat untuk kita harus bekerja setiap orang itu harus bekerja 360 menit. Jadi tidak ada lagi yang stigma yang mengatakan kalau misalnya kita akan bermain Zuma, ada waktu lowong untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain atau pergi ke pasar baru. Itu tuh mungkin kayaknya susah ya, jadi mau gimana, karena kita mau keluar kantor saja kita udah nggak bisa untuk absen. Kita dari Kimob sendiri mungkin kan kita harus absen 2 kali, datang sama pulang. Kalau misalnya pulang kita tidak absen itu akan mengurangi poin-poin kita juga nantinya. Jadi nanti di TRK itu juga TRK akan kinerja-kinerja kita itu nanti akan dinilai, lalu itu juga akan diawasi oleh BKD, lalu nanti di situ akan terdapat poin-poin, nanti poin-poin tersebut itu akan dimasukkan ke siap jabar kita masing-masing. Nah, di situ kita akan mengetahui kinerja kita bagaimana. Nah, kinerja itu tuh akan berkaitan dengan tunjangan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita tidak benar-benar bekerja, ya konsekuensinya itu kita nggak akan dapat uang banyak gitu kalau misalnya itu ya. Maksudnya uang banyak itu kita nggak akan dapat sesuai apa yang dari awal sudah dikasih tahu gitu. Baik, oke. Sangat jelas sekali penjelasannya mengenai TRK ini ya. Dan kita juga sebagai ASN ada yang namanya indeks profesionalitas. Nah, untuk mencapai indeks profesionalitas itu adalah mencapai 100, itu menunjukkan kita mempunyai jenjang karir yang jelas sebagai ASN. Nah, untuk mencapai itu kita harus mempunyai bukti-bukti yang kuat seperti sertifikat-sertifikat keahlian atau diklat-diklat yang untuk mencapai indeks tersebut. Jadi ASN sekarang sungguh terukur dari mulai kita bekerja sampai kita menjadi ASN yang berprofesionalitas. Lalu ada juga solusi lain mengenai stigma di masyarakat yang mengenai kemalasan ini. Kita harus mempunyai nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi akhlak. Nah, tolong Teh Nurul bagaimana penjelasannya mengenai nilai-nilai berakhlak ini? Jadi kalau misalnya kita sebagai PNS agar menghilangkan stigma sebagai ASN yang malas ini, solusinya yaitu menerapkan core value ASN yang berakhlak ini, di mana berorientasi pelayanan, kita memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan cepat, tepat, cermat, dan dapat diandalkan. Kita harus memenuhi dan memahami apa kebutuhan masyarakat. Kemudian A-nya itu akuntabel, kita mempertanggungjawab
menunjukkan apa yang menjadi pekerjaan kita kepada masyarakat dan negara. Lalu kompeten, kita mempunyai kompetensi diri dalam melayani masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan. Kita harus memiliki kompetensi ya, bisa dikembangkan dengan melalui pelatihan atau BIMTEK, seminar, webinar, dan lain sebagainya. Kemudian harmonis, menjalin keharmonisan di antara sesama ASN atau masyarakat, kemudian ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, saya menambahkan nilai berakhlak yang baru saja dijelaskan Teh Nurul ini kan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghilangkan stigma bahwa ASN ini malas. Nah, itu tercantum di Surat Edaran Menteri Menpan RB nomor 20 tahun 2021. Selain nilai berakhlak yang merupakan core value yang harus dimiliki oleh ASN, ada juga employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Ini sejalan dengan nilai berakhlak yang nomor pertama ya, yang berorientasi pelayanan. Diharapkan kalau memang seorang ASN benar-benar mempunyai jiwa bangga melayani bangsa, dia akan mengutamakan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan dan stigma ASN malas itu bisa hilang. Lalu cara pemerintah untuk menginternalisasi nilai berakhlak serta employer branding itu terdapat juga di surat edaran Permenpan tersebut. Salah satunya yaitu dengan mengarahkan setiap instansi untuk menulis kode perilaku, menyusun kode perilaku yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing ASN gitu. Jadi bukan hanya digaung-gaungkan nilai core value itu apa saja, tapi juga diharapkan bisa langsung diimplementasikan, diinternalisasi, lalu juga diselipkan di setiap kegiatan, misalnya kegiatan apel, rapat koordinasi, terus diselipkan, dan juga diberikan penghargaan untuk pegawai-pegawai yang memang sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak, core value, dan employer branding tersebut. Terus, yang dari saya. Ya, saya juga mau menambahkan kalau misalnya dengan tadi kita sudah menyebutkan dari sistem merit, lalu berakhlak dengan core value berakhlak. Nah, dengan diterapkannya dua itu dari merit sendiri itu sistemnya dan berakhlak itu diri kita sendiri yang kita ubah, maka kita harapkan akan tercapainya profesionalitas dari ASN sendiri. Dengan adanya profesionalitas dari ASN sendiri, maka masyarakat akan melihat bahwa, oh iya, ASN itu ternyata profesional ya dalam bekerja. Mereka tidak hanya bermalas-malasan, mereka memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan yang lain. Itu tuh stigma itu akan hilang karena kita tahu sendiri, kita menerapkan juga sistem keterbukaan untuk semuanya, jadi semuanya akan tahu apa saja yang kita lakukan. Jadi kita harapkan untuk penerapan kedua sistem, yang itu sistem merit dan core value kita berakhlak, itu kita akan menghapus citra malas ASN tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekan atas pendapatnya. Mungkin dari kesimpulannya saya bisa menyimpulkan bahwa dari stigma berita yang kita angkat tadi, yaitu stigma ASN cenderung malas, kita dapat membuktikan bahwa pada saat sekarang dengan literasi digital ini, kita mempunyai 4 digitalisasi, yaitu mulai dari skill digital, kita punya keahlian dalam mengoperasikan digital dari mulai komputer, website. Kemudian kita mempunyai digital dalam beretika, kita dapat menolak hoax, kita dapat menyantumkan sumber apabila kita menggunakan sumber yang lain, kita mempunyai digital culture, kita selalu berbudaya dengan digital, lalu kita mempunyai digital safety, yaitu kita mengamankan data-data pribadi kita walaupun data-data dari negara, sehingga nilai loyal dan berakhlak, yaitu menjaga rahasia negara dapat terjaga. Nah, mungkin dengan literasi digital tersebut, maka stigma ASN cenderung malas itu bisa kita bantahkan. Mungkin dari kelompok kami seperti itu penjelasannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.